Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Sebelumnya, Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Tanpa basa-basi dan berlama-lama lagi, yuk selanjutnya langsung saja kita dengarkan kembali alur cerita kisah Lin Yun dari Donghua Ancient Supremacy. Oh ya, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan notifikasi video terbarunya. 1656 Pertempuran O. Di domain Tandus kuno, ketua sekte dari 8 sekte kuat semuanya adalah Saint Sovereign, seperti ketua paviliun-paviliun pedang surgawi, ketua sekte-sekte catatan surgawi, dan ketua lembah-lembah profound. Dengan itu, jumlah Saint Sovereign di luar medan perang Tandus kuno telah mencapai total 5, dan pemandangan ini membuat kulit kepala semua orang mati rasa. Tidak ada yang menyangka bahwa Lin Yun akan menyebabkan keributan yang begitu besar. Ketika mereka mendarat di belakang Mu Xuankong, semua orang langsung mengetahui posisi mereka. Hal ini membuat Mu Xuankong merasa puas saat dia menyapa ketiga ketua sekte tersebut. Guru sekte-sekte catatan surgawi memandang Tian Xuanzi, tahu kapan harus berhenti. Senior Radiant tidak mempersulitmu terkait apa yang terjadi 2 dekade yang lalu. Sekarang, kau ingin membawa Lin Yun pergi saat dia mengalami kesengsaraannya. Apakah kamu mengambil keuntungan dari dia? Kepala lembah-lembah yang dalam juga berkata, tidak ada tanah suci di domain Tandus kuno, menempatkan kita pada posisi khusus di kehancuran timur. Jika bukan karena Senior Radiant, lingkungan kita hanya akan memburuk. Tian Xuanzi, sebagai seorang junior, Anda harus menghormati apa yang Senior Radiant lakukan untuk domain Tandus kuno. Sebelum kau bertambah kuat, Senior Radiant tidak melakukan apapun padamu. Keduanya ada di sini untuk membujuk karena mereka tidak ingin memulai pertempuran di antara orang-orang suci jika mereka bisa memilih. Setelah mencapai ketinggian mereka, peluang biasa tidak lagi layak bagi mereka untuk bergerak, dan tidak ada keuntungan bagi kedua belah pihak untuk memperebutkan satu Lin Yun. Tapi Tian Xuanzi bahkan tidak repot-repot mendengarkan mereka dan tersenyum, kalian berdua pasti salah paham. Aku tidak berusaha mempersulit Lin Yun, aku hanya ingin dia ikut denganku. Jika ini semua adalah kesalahpahaman, Lin Yun akan dibebaskan, dan istana kekaisaran yang mendalam juga akan menghadiahinya, dan itu akan menjadi kesempatan besar baginya. Mendengar apa yang dikatakan Tian Xuanzi, kepala lembah-lembah mendalam dan kepala sekte-sekte catatan surgawi mengerutkan alis mereka. Saya sudah memberi tahu kalian bahwa orang ini menjijikkan. Senior Radiant seharusnya membunuhnya saat itu dengan sebuah tamparan. Kepala paviliun-paviliun pedang surgawi, Chen Yu, berkata dengan dingin. Tapi Tian Xuanzi tidak tersinggung ketika mendengar itu dan tersenyum, aku harus membawanya bersamaku hari ini, apapun yang terjadi. Kamu bisa berdiri di samping jika kamu di sini untuk menonton. Tian Xuanzi, apakah kamu sudah selesai? Chen Yu mulai mengumpat. Jika kamu membawa Lin Yun bersamamu hari ini, maukah kamu membawa seorang jenius dari paviliun pedang surgawi ketika kita memiliki seorang jenius yang menentang surga suatu hari nanti? Hanya karena sekelompok orang bodoh mengatakan kamu tak terkalahkan, apakah kamu benar-benar berpikir kamu tak terkalahkan? Tidak ada yang boleh membawa Lin Yun pergi hari ini. Ketua sekte-sekte catatan surgawi dan ketua lembah-lembah mendalam tidak mengucapkan sepatah kata pun saat mereka berbalik untuk melihat ke arah Tian Xuanzi. Mereka sudah membuat pilihan dengan tindakan mereka. Kalian dianggap sebagai senior. Jadi saya harus mencari bimbingan dari kalian para senior hari ini. Tian Xuanzi meletakkan kucing putih dalam pelukannya sebelum menyipitkan matanya untuk melihat keempatnya. Pada saat ini, semua orang bertanya-tanya apakah Tian Xuanzi sudah gila menantang 4 Saint Sovereign sendirian. Apakah dia harus melangkah sejauh ini untuk Lin Yun? Seberapa takutkah dia melihat Lin Yun bangkit? Semua orang bisa merasakan kulit kepala mereka mati rasa, dan mereka tidak bisa menggambarkan keterkejutan di hati mereka. Mereka awalnya mengira ini adalah antara 2 sekte, tetapi mereka tidak mengira 5 sekte akan terlibat. Lebih dari setengah sekte kuat di domain Tandus kuno terlibat, belum lagi Tian Xuanzi bahkan ingin menantang 4 Saint Sovereigns. Ayo pergi. Tian Xuanzi adalah orang yang bertekad setelah dia mengambil keputusan. Karena dia ada di sini untuk Lin Yun, tidak ada yang bisa menghentikannya hari ini. Ketika dia selesai berbicara, 6 Saint Lord di belakangnya menerkam 6 Saint Lord dari sekte pedang, dan tidak butuh waktu lama sampai langit hancur saat 10 Saint Sovereigns ganjil muncul di langit, semuanya berisi dao yang berbeda yang terjalin di langit. Cepat pergi. Pertempuran Saint telah dimulai. Semua orang bisa merasakan kulit kepala mereka mati rasa.
Mereka sudah mundur sampai 1000 mil jauhnya saat pertempuran sebelumnya terjadi, tapi mereka masih meremehkan tekad Sekte Xuantian untuk membawa Lin Yun pergi. Lagi pula, mereka tidak repot-repot menahan diri saat melepaskan serangan mereka. 12 Saint Lord bertarung dalam sekejap mata saat pertempuran besar terjadi. Bahkan dari jarak 10.000 mil jauhnya, semua orang bisa merasakan fluktuasi yang menakutkan dari serangan mereka, dengan langit yang hancur dan petir yang menakutkan melesat di langit. Adapun Saint Lord yang tersisa, dia mengambil kesempatan ini dan berlari menuju Lin Yun. Melihat ini, wajah Chen Lei dan yang lainnya berubah sebelum mereka dengan cepat bergegas menuju Lin Yun. Tidak bagus. Enyahlah. Dewa suci Sekte Xuantian bersinar terang. Diselimuti cahaya suci, Sein daunnya berfluktuasi, membuat Chen Lei dan yang lainnya yang mencoba melesat ke arahnya terbang menjauh. Saat mereka terbang, mereka menghancurkan gunung yang tak terhitung jumlahnya. Adapun Lin Yun, dia dengan cepat bangkit dan mundur 3 langkah, setiap langkah melintasi jarak 10 mil. Tapi dia tidak bisa lagi bergerak setelah itu karena tatapan Dewa Langit dari Sekte Xuantian jatuh ke arahnya. Ketakutan itu tak terlukiskan, dan dia bisa merasakan asal mula naga di dalam tubuhnya membeku hanya dengan satu pandangan. Tidak seperti tekanan dari para ahli alam Dektrit Samsara, para orang suci lebih kuat. Para ahli alam Dektrit Samsara hanya mengandalkan kultivasi mereka untuk menanamkan tekanan, tetapi para suci lebih mendalam dari itu, meskipun terlihat sama. Saat rasa takut menyelimuti hati Lin Yun, dia tahu dia akan mati jika Tuan Suci ingin membunuhnya. Dia masih hidup karena Saint Lord memiliki reservasi, atau dia tidak ingin membunuhnya untuk saat ini. Menyadari bahwa dia tidak bisa melarikan diri, Lin Yun menarik napas dan tahu dia tidak punya pilihan selain mengeluarkan kain suci langit hari ini. Kemudian lagi, lebih baik firmamen Saint Cloud diaktifkan melalui cara eksternal daripada dia mengaktifkannya sendiri. Ada 2 cara untuk memanggil firmamen Saint Cloud. Dia harus membayar mahal jika dia memanggilnya dengan keinginannya sendiri. Cara lainnya adalah firmamen Saint Cloud akan aktif dengan sendirinya ketika nyawanya terancam oleh seseorang yang jauh lebih kuat darinya dalam hal kultivasi. Ketika Lin Yun mengangkat kepalanya, dia menyadari bahwa dia tidak bisa bergerak dan hampir tidak bisa menggerakkan matanya. Tapi dia tetap tenang, tanpa rasa takut di wajahnya. Kakaknya, Jiang Ling, mengatakan kepadanya bahwa kain suci langit dimaksudkan untuk melindunginya dari monster-monster tua itu dan akan membawa bencana besar jika digunakan. Jadi dia tidak boleh menggunakannya kecuali jika diperlukan. Sejak dia mendapatkan firmamen Saint Cloud, momen paling berbahaya adalah ketika tulang sejati naga biru miliknya digali, tapi dia tidak berniat menggunakannya saat itu. Ini karena dia sombong di dalam hatinya. Tetapi jika seorang Saint Lord menggertaknya, dia yakin kakak Jiang Ling tidak akan menyalahkannya. Dengan demikian, Lin Yun tenang saat dia dengan dingin menatap Saint Lord yang mendekatinya. Mu Xuankong, yang sedang bertarung dengan Tian Xuanzi, menyadari hal ini dan berkata, bantu aku menahannya sejenak. Aku akan membawa Lin Yun kembali ke sekte. Jika Lin Yun kembali ke sekte pedang, Tian Xuanzi tidak akan memiliki kesempatan untuk membawa Lin Yun pergi lagi. Haha. Tidak ada yang bisa dilakukan. Tian Xuanzi tersenyum, dan bunga nila di bahunya mulai berkobar saat 5 kata kuno terbang keluar dari tubuhnya, emas, kayu, air, api, dan bumi. Setiap kata adalah roh kemuliaan kuno dan mengandung maksud yang berbeda. Mereka juga merupakan emas surgawi, kayu surgawi, air surgawi, api surgawi, dan bumi surgawi yang bermanifestasi menjadi 5 roh kemuliaan. Pada saat yang sama, roh kemuliaan juga muncul di dalam murid Tian Xuanzi, bulan di sebelah kanan dan matahari di sebelah kiri. Saat matahari dan bulan berputar di dalam pupil matanya dan 5 roh kemuliaan beredar di dalam tubuhnya, sekelilingnya menjadi gelap. Melihat sekilas akan membuat Anda lebih puas. Wajah Mu Xuankong berubah karena dia menemukan bahwa niat pedangnya tidak dapat mempengaruhi fenomena di sekitarnya. Wajah para master sekte ketiga sekte juga berubah saat mereka memandang Tian Xuanzi dengan kaget. Chen Yu dan Mu Xuankong dari paviliun pedang surgawi keduanya bergerak, dengan tegas menarik senjata mereka dan mengayunkannya ke arah Tian Xuanzi. Secara bersamaan, master sekte-sekte catatan surgawi mengangkat seruling bambu ke bibirnya, memainkan musik suci yang mengirimkan gelombang suara yang tak terlihat, menyerang jiwa Tian Xuanzi. Kepala lembah-lembah yang mendalam adalah seorang lelaki tua yang mengeluarkan kuas suci dan mulai mengacungkannya dengan ekspresi serius. Ketika dia mengacungkan kuasnya, rune suci yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi tinta yang terbang ke arah Tian Xuanzi. Saat tinta tersebut saling bertautan, mereka membentuk lukisan kuno yang berisi ancaman yang menakutkan.
Ketika tinta itu terbang, itu menyebabkan serangkaian ledakan dan membuat ruang di sekitarnya bergetar. Tapi itu hanya menyebabkan fluktuasi samar di sekitarnya sebelum kegelapan menjadi tenang. Tian Xuanzi hanya mundur selangkah sebelum mendorong telapak tangannya ke depan. Ada kegelapan dan bintang-bintang di belakangnya yang telah menjelma menjadi telapak tangan yang terbang. Telapak tangannya langsung menjatuhkan pedang dan pedang itu sebelum dia mulai menggerakkan tangan kanannya dan mendarat di lukisan yang dibangun dengan rune suci. Tian Xuanzi mengatupkan kedua tangannya dan lukisan-lukisan itu menghilang. Kegelapan di sekitarnya mulai menyelimuti Mu Xuankong dan ketiga Saint Sovereign, memaksa mereka untuk tanpa sadar berkumpul bersama. Surga besar yang mendalam. Mu Xuankong dan ketiga Saint Sovereign tertegun sejenak sebelum mereka menatap Tian Xuanzi dengan kaget. Bagaimanapun, ini adalah tahap ke-18 dari kanon langit mendalam, surga mendalam yang agung. Di atasnya adalah tahap ke-19, surga kesengsaraan. Dengan demikian, wajah semua orang menjadi sangat serius. Tatapan Mu Xuankong cemas karena dia tahu dia tidak akan bisa membawa Lin Yun pergi dalam waktu dekat. Bagaimana domain saya dibandingkan dengan domain pedang Anda? Tian Xuanzi bertanya, menatap Mu Xuankong. Tapi Mu Xuankong tidak peduli dengannya dan mengedarkan sutra pedang Scarlet Firmament hingga batasnya, menyebabkan aura pedangnya bermanifestasi menjadi matahari yang menyilaukan yang berkobar dengan api keemasan. Sekali lagi, dia bergabung dengan Chen Yu dan menyerang Tian Xuanzi. Dia tahu bahwa jika sesuatu terjadi pada Lin Yun hari ini, dia akan membuat Sekte Xuantian membayar harganya, bahkan jika dia harus menyerahkan nyawanya. Anak nakal, ikut aku. Di dunia luar, Saint Lord mengulurkan tangannya ke arah Lin Yun dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Tapi tiba-tiba, garis emas terbang, dan Lin Yun menyadari bahwa dia bisa menggerakkan jari-jarinya lagi. Kambing tua, apakah kamu bertanya pada permaisuri penyembelihan surgawi tertinggi di sini apakah kamu bisa menyentuhnya? Suara dingin bergema di seluruh medan perang. Bab 1657 Kekuatan Api Ilahi. Ketika penampilan pemilik suara itu terungkap, semua orang melihat bahwa itu adalah seorang gadis kecil yang tampak berusia 8 atau 9 tahun. Rambut perak panjangnya yang tergerai sampai ke lututnya seperti air terjun yang bersinar dengan kilau dingin. Dia memiliki fitur sempurna yang tampak seperti terpahat, dengan garis-garis merah tua dan emas di dahinya yang menambahkan sedikit kesan keilahian pada perangainya. Selain itu, sesosok tubuh hitam mengikuti di belakangnya. Itu adalah seekor kucing hitam yang misterius. Permaisuri pembantaian surgawi tertinggi. Apa ada orang dengan nama itu di domain tandus kuno? Siapa gadis kecil itu? Semua orang terkejut saat mereka melihat gadis kecil dan kucing itu. Ketika mereka muncul di tempat Lin Yun berada dalam sekejap, gadis kecil itu melambaikan tangannya, dan cahaya perak yang deras menyembur keluar dari tubuhnya. Energi itu segera berubah menjadi badai salju yang mengamuk, sebelum dia mendorong telapak tangannya ke arah Saint Lord berjubah hitam tanpa ragu-ragu. Kedua telapak tangan bertabrakan, menghasilkan tabrakan besar, dan Saint Lord dari Sekte Xuantian terlempar mundur. Siapa gadis itu? Tetua berjubah hitam itu berkata sambil dengan dingin menatap Lil Purple. Ketika semuanya tenang, sesosok hitam dan putih turun di samping Lin Yun. Lil, ungu tidak peduli dengan Saint Lord berjubah hitam dan berbalik untuk melihat Lin Yun, kamu benar-benar mengesankan untuk memaksa Sekte Xuantian untuk membalik meja. Kekacauan ini adalah skala keturunan, bahkan di zaman kuno. Dia kemudian berhenti sejenak dan bertanya, kamu baik-baik saja? Kakak, kita punya panen besar kali ini. Lil, Red menatap Lin Yun. Novel ini tersedia di... Melihat Lil Purple dan Lil Red, Lin Yun merasakan kehangatan di dalam hatinya, dan dia tersenyum, aku baik-baik saja. Tapi saya khawatir ini tidak sesederhana kelihatannya. Sebelumnya, ketika mereka yang berada di puncak tahap kehidupan yang mendalam ingin menangkapnya, Lin Yun tidak merasakan ada sesuatu yang salah. Tetapi ketika dia melihat ada begitu banyak orang suci di sini, belum lagi Tian Xuanzi masih bersikeras membawanya pergi setelah 3 penguasa suci tiba, dia langsung tahu bahwa ada sesuatu yang mencurigakan di balik masalah ini. Bahkan jika bakatnya mengerikan, dia hanya berada di alam nadi naga. Jika Tian Xuanzi benar-benar bertekad untuk mengambil nyawanya, dia tidak akan menghabiskan begitu banyak usaha dan membuat keributan sebesar itu. Seolah-olah dia ingin semua orang di dunia tahu. Lin Yun langsung berspekulasi, dan dia berbisik, dia mungkin mencoba mempersulitku, tapi dia mungkin melakukan ini untuk mengejar guruku. Tapi dia mungkin tidak akan ragu untuk mengambil nyawaku jika dia bisa. Tian Xuanzi jelas tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Tidak hanya dia benar-benar berbakat, dia bahkan memiliki pemikiran yang cermat.
Jika memang itu masalahnya, Lin Yun tidak bisa tidak mengkhawatirkan tuannya. Klon tuannya telah turun beberapa kali, tapi dia praktis tetap berada di Sekte Pedang. Ini karena gurunya saat ini sedang dalam masa kritis kesengsaraannya, dan akan menimbulkan masalah jika dia meninggalkan tempat tinggalnya. Tetapi jika Tian Xuanzi benar-benar berencana untuk memancing tuannya keluar dari Sekte Pedang, formasi hari ini tidak akan sesederhana itu. Cahaya dingin melintas di pupil mata Lin Yun karena dia tahu bahwa Tian Xuanzi tidak mudah untuk dihadapi. Kultivasinya menakutkan, dan dia bahkan memiliki hati yang teliti. Banci itu memang memiliki sesuatu untuk bisa memegang keunggulan dalam pertarungan, bahkan ketika dia menghadapi 4 lawan. Saya khawatir Anda hanya bidak catur baginya. Dia mencoba memanfaatkanmu untuk memancing Master Pedang Yao Guang keluar dari tempat tinggalnya. Saat Master Pedang Yao Guang meninggalkan tempat tinggalnya, semua persiapannya akan sia-sia. Kenapa aku tidak membawamu pergi sekarang? Lil Purple bertanya. Tidak, aku tidak bisa pergi sekarang. Jika bajingan itu, Tian Xuanzi, berkomplot dengan tuanku, aku tidak bisa melepaskannya dengan mudah. Lin Yun berkata dengan keganasan melintas di pupil matanya. Dia tidak ingin pergi begitu saja seperti ini. Jika Tian Xuanzi benar-benar licik terhadap tuannya, dia akan menggunakan kain suci langit untuk mengambil nyawanya, bahkan jika dia harus menanggung pengejaran yang tak terhitung jumlahnya selama sisa hidupnya. Sementara Lin Yun dan Lil Purple sedang berbicara, Saint Lord berjubah hitam kembali dengan wajah yang benar-benar gelap. Saint Lord berjubah hitam tidak berani sembarangan bergerak karena dia tidak tahu tentang asal-usul Lil Purple. Tapi kesabarannya hampir habis. Siapa kau? Ketika Lil Purple mengangkat kepalanya, pupil matanya dipenuhi dengan jijik saat dia dengan dingin menjawab, karena kamu bertanya, aku akan bermurah hati untuk memberitahumu. Aku adalah permaisuri pembantai surgawi tertinggi klan Phoenix dari 4 laut, 8 barens, 36 surga, dan 72 bumi. Setelah mendengar apa yang dikatakan Lil Purple, Saint Lord berjubah hitam itu tertegun sejenak dan bahkan bertanya-tanya apakah Lil Purple sedang bermain-main dengannya. Tidak hanya dia, tetapi semua orang yang mendengarnya juga tertegun. Siapa gadis ini? Chen Yu mengerutkan alisnya. Dia telah mengikuti Lin Yun, dan aku bertemu dengannya beberapa kali di puncak Sen Xiao. Awalnya aku mengira dia adalah roh artefak atau roh lain, tapi sepertinya dia tidak sederhana. Mu Chuan menjawab setelah merenung sejenak. Permaisuri pembantaian surgawi tertinggi. Nama yang aneh. Tidak hanya mereka yang berasal dari Sekte Pedang, tapi semua orang juga bingung. Kemudian lagi, gelar itu terdengar hebat untuk beberapa alasan. Wajah Saint Lord berjubah hitam menjadi hitam, dan dia mengancam, aku tidak peduli siapa kamu atau dari mana kamu berasal. Sebaiknya kamu tidak mengganggu hari ini, atau tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Kau mulai membuatku kesal. Lil Purple mengangkat kepalanya dan memasang ekspresi mengejek. Bajingan ini hanya ada di alam nadi naga. Apa kau tidak merasa malu untuk bergerak melawannya sebagai Saint Lord? Wajah Saint Lord berjubah hitam itu tenggelam, dan dia dengan menakutkan berkata, fakta bahwa dia membantai murid-murid Sekte Xuantianku sudah cukup baginya untuk mati. Aku hanya akan membawanya kembali untuk bertobat atas dosa-dosanya, dan aku sudah berbelas kasihan dengan tidak membunuhnya sekarang. Lebih baik kau pergi dan jangan membuat masalah. Tidak peduli siapa kamu, orang-orang yang dia sakiti bukanlah orang yang bisa kamu provokasi. Lil Purple mengenakan senyum cemerlang, tapi senyumnya dipenuhi dengan keganasan. Saat tangan kanannya terulur, api nila mulai menyala di telapak tangannya, dan dia dengan dingin berkata, kamu tidak hanya tidak tahu malu memanfaatkan kultivasimu untuk menggertaknya, tapi kamu bahkan berani mengancam permaisuri ini. Kamu tidak bisa membayar harganya jika terjadi sesuatu padanya, bahkan dengan kehancuran seluruh Sekte Xuantian. Saat dia melayang di langit, api nila di telapak tangannya berkobar lebih terang. Temperamennya juga mulai berubah. Dia jelas seorang gadis kecil, tapi pupil matanya dipenuhi dengan perubahan-perubahan kehidupan, dan keganasan dalam pupil matanya bisa membuat semua orang yang melihatnya merasa dingin di tulang belakang mereka. Yang terpenting, dia bahkan tidak menempatkan Sekte Xuantian di matanya, berdasarkan nadanya. Kamu sedang mendekati kematian. Saint Lord berjubah hitam akhirnya kehilangan kesabaran dan dengan dingin berkata, karena kamu tidak mau mendengarkan, jangan salahkan aku karena kejam. Apa kau bahkan mampu melakukan itu? Lil Purple berkata dengan nada menghina. Hal ini akhirnya membuat Saint Lord berjubah hitam kehilangannya saat dia melepaskan Saint daunnya. Kedalaman hukum tidak dapat dipahami oleh mereka yang berada di bawah kultivasi alam suci, dan mereka akan runtuh saat mereka bersentuhan dengannya.
Tapi Lil Purple tidak takut dan mengepalkan tinjunya setelah api di telapak tangannya mencapai batas tertentu. Api di telapak tangannya mendistorsi ruang di sekitarnya, dan ketika mereka bersentuhan dengan Sein Dao, api dengan cepat membakarnya menjadi abu. Di saat yang sama, suara acuh tak acuh bergema dari Lil Purple saat dia membuka tangannya lagi, enyahlah. Saat energi tak terbatas meledak dari api nila, Sein Lord berjubah hitam terdorong mundur bahkan sebelum dia bisa mendekat, dan ini membuatnya terkejut saat dia menatap Lil Purple dengan tidak percaya. Apa yang terjadi? Lin Yun bertanya dengan nada terkejut setelah melihat adegan ini. Bagaimanapun, Lil Purple seharusnya tidak sekuat ini, yang membuatnya bertanya-tanya apa yang telah dia dapatkan di puncak iblis Myriad. Kakak, dia mengalami pertemuannya di puncak iblis Myriad dan bahkan memulihkan beberapa ingatannya. Kau bisa fokus pada penyembuhan lukamu. Aku akan menjagamu, kata Lil Red. Lin Yun menganggukkan kepalanya mendengar itu. Dia telah menghabiskan terlalu banyak vitalitasnya saat dia menggunakan payung matahari bulan naga biru sebelumnya. Bahkan jika dia telah pulih dari sebagian besar luka fisiknya, dia tidak akan bisa pulih ke puncaknya. Ini juga berarti bahwa dia tidak akan bisa membantu Lil Purple atau siapapun dengan payung dalam waktu dekat. Jadi, dia mungkin akan menggunakan kesempatan ini untuk memulihkan diri hingga ke puncaknya. Pada saat itu, dia mungkin bisa mengejutkan Sein Lord ini dengan menggunakan batasan ketiga pada payung, bahkan jika dia hanya berada di alam nadi naga. Kau berani menyebut dirimu Sein Lord ketika kau begitu lemah. Lil Purple berkata dengan jijik setelah menyerang Sein Lord berjubah hitam beberapa kali. Saat noda niat membunuh muncul di wajahnya, api nila di telapak tangannya dilepaskan ke arah Sein Lord berjubah hitam. Pembalikan kanon langit yang mendalam universal reversal. Sein Lord berjubah hitam dengan cepat membentuk segel, dengan wajahnya berubah drastis saat merasakan gumpalan bahaya. Saat seluruh langit dan dunia berputar, sebuah pusaran muncul, dan dia tiba-tiba menghilang. Setelah dia pergi, api nila menyulut pusaran itu, membakar lubang hitam di angkasa dengan abu yang mengalir keluar dalam bentuk cair yang terlihat seperti darah hitam. Ada sesuatu yang mencurigakan tentang api itu. Sein Lord berjubah hitam tersadar dan tiba-tiba menemukan bahwa jubahnya terbakar oleh api bahkan sebelum dia bisa memikirkannya. Saat hawa dingin yang menakutkan menyapu dari api, lengan bajunya tersulut, dan seluruh lengannya terperangkap dalam api nila. Hal ini mengubah wajah Sein Lord berjubah hitam, dan dia dengan cepat mengedarkan asal-muasal sucinya ke lengannya untuk menahan api yang aneh. Namun meski begitu, dia hanya berhasil menghentikan api menyebar dan tidak bisa menyingkirkannya. Menyadari fakta ini, kengerian dengan cepat muncul di wajahnya. Dia tidak percaya bahwa ini nyata. Bagaimanapun juga, dia adalah seorang Sein Lord. Wajah Lil Purple menjadi dingin saat dia menyerbu, pada akhirnya mendapatkan keuntungan melawan Sein Lord berjubah hitam. Melihat ini, Lil Red tersenyum, tapi wajahnya tiba-tiba berubah ketika merasakan aura berbahaya. Ketika ia berbalik, ia melihat seekor kucing putih melesat mendekat. Kucing putih itu memiliki sepasang mata merah yang tidak menyenangkan, tapi Lil Red tidak terlalu memikirkannya dan ingin menghentikan kucing putih itu. Ketika kedua kucing itu bertukar cakar, gelombang kejut yang menakutkan menyapu bersama dengan tabrakan mereka, dan kedua aura itu langsung mencapai ketinggian yang mengkhawatirkan. Ini langsung mengejutkan semua orang. Ketika mereka mengarahkan pandangan ke atas, mereka melihat dua ekor kucing sedang berkelahi. Namun sebelum mereka sempat berseru, kedua kucing itu tumbuh semakin besar setelah perkelahian singkat itu. Kucing hitam berubah menjadi Dracula raksasa, sedangkan kucing putih berubah menjadi rubah dengan 9 ekor, dan hal ini langsung membuat semua orang tercengang sambil menarik napas dalam-dalam. Mereka mulai bertanya-tanya monster macam apa yang ada di sekitar Lin Yun. Semua orang semakin terkejut. Bab 1658 Yu Qingfeng 1. Bagian luar dari medan perang tandus kuno telah jatuh ke dalam kekacauan total. Ada 12 Sein Lord dan 5 Sein Sovereign yang bertarung di langit. Lil Purple menghadapi Sein Lord berjubah hitam di tanah sementara Keranaga kuno bertarung dengan rubah ekor 9 kuno. Mereka berdua adalah spesies kuno, terlepas dari Keranaga kuno atau rubah ekor 9 kuno. Kucing hitam Lin Yun dan kucing putih Tian Xuanzi mewarisi garis keturunan mereka, tetapi bukan binatang purba. Tetapi seiring dengan meningkatnya kultivasi mereka, garis keturunan mereka akan digali, dan mereka akan berubah menjadi binatang purba itu pada waktunya. Seluruh pertempuran ini tak terbayangkan. Tidak ada kata-kata yang bisa menggambarkannya.
Bagaimanapun, sedikit gelombang kejut dari pertempuran akan membuat semua orang menderita luka fatal atau mati tanpa mengetahui bagaimana mereka mati. Tetapi bahkan jika semua orang mundur 10.000 mil jauhnya, mereka masih tidak mau pergi karena mereka ingin tahu hasil dari pertempuran ini. Melihat sekilas akan membuat Anda lebih puas. Bersamaan dengan itu, nama Lin Yun menjadi legenda di hati mereka. Jika Lin Yun memiliki cukup waktu untuk tumbuh, dia pasti akan menjadi penguasa di domain tandus kuno atau bahkan kehancuran timur. Dia akan tumbuh menjadi seorang jenius yang mampu menghadapi para jenius yang mengerikan dari era naga ilahi. Sekte pedang dan seluruh domain tandus kuno akan mendapatkan keuntungan jika dia tumbuh. 2 dekade yang lalu, ketika Jian Jingtian masih ada, domain tandus kuno sangat ramai, dan para jenius akan mengunjunginya dari waktu ke waktu. Sedemikian rupa sehingga berbagai putra suci kekaisaran naga ilahi akan datang karena dia. Bagaimanapun, Jian Jingtian adalah yang pertama di peringkat Empyrean, inti Elysium, dan Naga Pulse, yang mengejutkan seluruh kehancuran timur. Jika Jian Jingtian memiliki lebih banyak waktu, para jenius pasukan lain di domain tandus kuno pasti akan mendapatkan panen. Tapi sekarang berbeda karena seluruh domain tandus kuno menjadi sunyi setelah Jian Jingtian terjebak di sekte pedang awan sekilas. Sekarang, semua orang hanya akan mendengar tentang para jenius dari domain tandus kuno yang pergi ke daerah lain untuk melatih diri mereka sendiri, dan para jenius jarang datang ke domain tandus kuno. Hanya mereka yang pernah mengalaminya yang akan menyadari betapa sunyi domain tandus kuno setelah Jian Jingtian terjebak di sekte pedang awan sekilas. Tidak ada yang tahu apakah Lin Yun bisa melampaui Jian Jingtian, tapi yang pasti Lin Yun setidaknya jenius di level yang sama dengan Jian Jingtian, dan semua orang bisa melihat harapan di dalam dirinya. Mereka bisa melihat tanah suci muncul di atas Lin Yun. Jika Lin Yun mati, akan sangat disayangkan, bahkan untuk beberapa lawan. Selain itu, ada alasan lain mengapa semua orang tetap tinggal. Bagaimanapun juga, pertempuran sebesar ini terlalu jarang terjadi. Sein Dao bisa dilihat di mana-mana di langit, dan beberapa orang bisa mendapatkan wawasan dengan mencoba memahaminya. Selain itu, ada Sein Sovereign yang bertarung, dan itu mungkin akan menjadi pemandangan langka untuk disaksikan sekali dalam 1 abad. Jadi, bagaimana mungkin banyak ahli yang terjebak pada tahap kehidupan yang mendalam begitu lama melewatkan kesempatan besar ini? Saat pertempuran semakin intens, Lin Yun mengambil kesempatan untuk pulih dari lukanya sejak Lil, ungu dan Lil, merah tiba, dan situasinya mengalami kebuntuan singkat. Tian Xuanzi, menghadapi 4 lawan, mengambil kesempatan untuk mengamati. Tapi tatapannya tertuju pada rubah ekor 9. Seolah-olah dia lebih mementingkan kucingnya daripada Lin Yun, dan dia sepertinya sengaja menciptakan situasi buntu ini. Pada saat yang sama, di Gunung Suci Sekte Pedang, gunung ini adalah fondasi dari seluruh Sekte Pedang, dan inilah mengapa tempat tinggal Sein Pedang Bercahaya ada di sini. Sein Pedang Bercahaya berdiri di samping danau sekarang, dan danau itu seperti cermin dengan pemandangan di luar medan perang tandus kuno yang terpantul di permukaan danau. Pada saat ini, Sein Pedang Bercahaya menyadari bahwa dia telah menjadi tua. Dia telah menjadi tak terkalahkan di domain tandus kuno untuk waktu yang lama, tapi dia masih kalah oleh waktu pada akhirnya. Dia tahu bahwa sulit baginya untuk mencapai alam kaisar. Sejak zaman kuno, banyak jenius yang menentang surga terhenti pada langkah ini dan kehilangan nyawa mereka. Jika Sein Pedang Bercahaya tidak bisa membuat terobosan ke alam kaisar, bahkan seseorang yang sekuat dia pada akhirnya akan mati. Seorang pria tua muncul di belakangnya, tapi Sein Pedang Bercahaya tidak perlu menoleh ke belakang untuk mengetahui siapa yang datang. Untuk muncul di kediamannya tanpa izin hanya akan menjadi adik laki-lakinya, Daslight. Saya khawatir musuhan Kong tidak akan cukup untuk menghadapi Tian Xuanzi, kata Daslight. Dia menungguku. Master Pedang Yao Guang mengangguk. Dari mana dia mendapatkan kepercayaan dirinya? Daslight bingung sebelum dia menghela nafas, kau seharusnya membunuhnya saat itu. Orang itu punya hati yang tegas dan teliti, dan dia hanya punya satu tujuan, untuk menghancurkan Sekte Pedang. Untuk menghancurkan Sekte Pedang, dia bisa membayar harga berapapun, bahkan jika dia harus menanggung nama tidak tahu malu. Ketika seorang ahli mutlak memutuskan untuk tidak tahu malu, dia akan menjadi lebih menakutkan daripada kultivator dari Sekte Iblis. Mendengar apa yang dikatakan Daslight, Sein Pedang Bercahaya terdiam sejenak. Saat itu, Daslight melanjutkan, kau tidak bisa pergi. Kau tidak punya banyak umur yang tersisa, dan kau hanya hidup karena urat nadi suci di bawah gunung suci. Jika kau pergi, konsekuensinya akan mengerikan setelah 1 jam.
Tapi Sein pedang bercahaya tetap diam setelah mendengar apa yang dikatakan Dustlight. Menyipitkan matanya, Dustlight dengan dingin melanjutkan, kakak senior, kau terlalu baik hati, merasa kalau keberadaan Sekte Suantian punya tujuan, dan inilah kenapa kita ada dalam situasi ini. Anda seharusnya tidak memiliki begitu banyak keberatan. Untuk memecahkan situasi ini, Anda harus lebih kejam dari Tian Xuanzi. Tapi kamu tidak benar-benar harus pergi ke medan perang tandus kuno, menurut pendapatku. Anda memegang artefak suci berdaulat dari Sekte Pedang, dan Anda bisa pergi ke Sekte Suantian, menghancurkan seluruh sekte dalam waktu 1 jam. Sein Lord dan Tian Xuanzi tidak berada di sekte tersebut, dan tidak ada seorang pun di Sekte Suantian yang dapat menghentikan Anda. Anda bisa membantai mereka semua. Adapun medan perang tandus kuno, saya bisa melakukan perjalanan ke sana dan memblokir skema apapun yang diarahkan pada Anda. Jadi bagaimana jika kita tidak bisa menyelamatkan Lin Yun? Seluruh sekte Suantian akan lenyap pada saat itu, dan mereka tidak akan punya apa-apa untuk bersaing dengan Sekte Pedang. Kamu tidak bisa pergi. Jika kau pergi, siapa yang akan menjaga istana Nether? Kata Master Pedang Yao Guang. Siapa yang peduli dengan makhluk di bawah istana Nether itu? Apakah Tian Xuanzi peduli tentang itu? Tidak ada yang mengatakan apapun tentang itu sementara Sekte Pedang menjaganya selama bertahun-tahun. Selain itu, tidak akan ada kekacauan yang terjadi saat aku pergi begitu saja. Dustlight dengan dingin berkata. Master Pedang Yao Guang tersenyum, tenanglah. Saat itu, tidak ada saudara-saudara bela diri kita yang lain yang bersedia mengambil tanggung jawab ini, tapi kau yang mengambilnya. Kau bilang aku baik hati, tapi kau lebih baik hati dariku. Kakak senior, jangan menanggungnya lagi. Saat itu, kau tak terkalahkan di domain tandus kuno dengan pedangmu, dan kau bahkan tidak menempatkan klan kekaisaran kuno di matamu. Sejak kapan kau menderita keluhan seperti itu? Sekarang setelah kau mencoba membuat terobosan ke alam kaisar, kau tiba-tiba menjadi terbatas. Kenapa? Dustlight bertanya. Sekarang setelah kau mengalami kesengsaraanmu, kebajikanmu pasti menahanmu. Kau harus memutuskan hubungan dengan itu. Dunia ini tidak adil, dan tidak berperasaan untuk menjadi seorang kaisar. Anda harus memiliki keunggulan sebagai pedang, apalagi Anda adalah seorang pedang suci. Mendengar apa yang dikatakan Dustlight, Sein Pedang Bercahaya tersenyum karena adiknya masih semurni dia sebelumnya. Tidak ada yang sederhana di dunia ini, dan kau tidak bisa hanya melihat sesuatu secara sepihak. Itu hanya akan menjadi lebih rumit ketika itu adalah hambatan menuju alam kaisar. Pada akhirnya, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, aku sedang menunggu seseorang. Siapa itu? Kaisar Pedang, Yu Qingfeng. Bab 1659 Yu Qingfeng 2. Di Laut Kuxuan, di puncak gunung bersalju milik Sekte Pedang Fuyun, 2 orang sedang duduk melihat ke suatu arah. Ke arah itu, mereka bisa melihat kemuliaan orang suci bersinar. Salah satu dari mereka adalah ketua Sekte Pedang Fuyun, Jian Jingtian. Setelah melakukan terobosan dan mencapai tahap nirwana, penampilan Jian Jingtian dikembalikan ke masa mudanya. Di sampingnya ada adik laki-lakinya, Feng Jue. Setelah Feng Jue pulih dari luka-lukanya, dia dikirim ke Sekte Pedang Fuyun oleh Mu Chuan untuk menemani Jian Jingtian. Tetapi daripada menemani Jian Jingtian, Mu Chuan terutama mengirimnya ke sini agar Jian Jingtian dapat mengajar Feng Jue. Aku ingin tahu bagaimana kabar kakak laki-laki tertua dan kakak perempuan tertua kita. Feng Jue menghela nafas sebelum mengintip Jian Jingtian. Jian Jingtian terdiam lama, memandang ke kejauhan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Feng Jue ingin mengganti topik pembicaraan, tetapi Jian Jingtian tidak berniat mengganggunya. Dia secara kasar merasakan sesuatu, tapi dia tidak bisa melihat apapun. Dia bertanya pada Jian Jingtian, tetapi yang terakhir tidak mengatakan apa-apa dan hanya melihat ke kejauhan. Cece dingin. Saat itu, seseorang mendaki gunung bersalju. Tempat ini unik, dan mereka yang berada di bawah kultivasi alam nadi naga akan kesulitan menahan suhu dingin di sini. Jiang Liken tersenyum dan menangkupkan kedua tangannya, murid ini memberikan penghormatan kepada guru dan paman bela diri. Bukankah aku sudah menyuruhmu berlatih di altar alam dewa? Kenapa kau ada di sini? Jian Jingtian bertanya dengan alis berkerut. Altar di belakang gunung belakang Sekte Pedang Fuyun yang ditemukan Lin Yun adalah alam yang langka, dan Jian Jingtian telah membiarkan Jiang Liken berlatih di sana. Jiang Liken tidak berani menatap langsung ke mata Jian Jingtian dan tersenyum, aku mengkhawatirkan adik laki-laki Lin dan yang lainnya. Mereka telah berada di medan perang tandus kuno begitu lama, jadi seharusnya ada berita tentang mereka sekarang, bukan? Guru, apakah Anda tahu sesuatu?
Seluruh domain tandus kuno tahu bahwa medan perang tandus kuno telah dibuka. Meskipun Jiang Liken tidak bisa pergi, dia tahu Lin Yun dan Ye Ziling akan pergi ke sana. Jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengkhawatirkan mereka. Wajah Jian Jingtian tidak berubah ketika dia mendengar itu, tetapi Feng Jue tertegun sejenak sebelum wajahnya berubah drastis. Sial! Feng Jue mengutuk dan ingin segera pergi. Dia akhirnya sadar. Cahaya yang bersinar di kejauhan jelas merupakan pertarungan antara orang-orang suci, dan itu pasti karena Lin Yun. Kembalilah. Jian Jingtian menekan Feng Jue dengan tangan dan dengan dingin berkata, apakah menurutmu kamu bisa melakukan apapun jika kamu ada di sana? Feng Jue langsung kehilangan akal ketika mendengar apa yang dikatakan Jian Jingtian. Dia meraih kerah Jian Jingtian dan meraung, saya tahu bahwa saya tidak berguna dan tidak dapat berpartisipasi dalam pertempuran antar orang suci. Lalu apa yang kamu lakukan di sini? Itu adalah pertempuran antara para suci. Tuan kita mungkin terlibat karenanya. Jian Jingtian, kau benar-benar bisa menahannya. Jika kau sangat berguna, kenapa kau tidak pergi ke sana? Tapi Jian Jingtian hanya menatap Feng Jue, yang mengaum dari lubuk hatinya. Beberapa saat kemudian, ketika Feng Jue akhirnya tenang, dia tahu bahwa dia telah mengucapkan kata-kata yang salah. Jika Jian Jingtian bisa pergi, dia pasti sudah pergi ke sana sejak lama. Jian Jingtian bersumpah pada hati pedangnya 2 dekade lalu bahwa dia tidak akan meninggalkan sekte pedang Fuyun seumur hidupnya dan tidak akan bisa pergi jika dia tidak bisa melewati kesengsaraan hati ini. Dia tahu bahwa Jian Jingtian pasti sakit di dalam hatinya, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Di sisi lain, Jiang Liken khawatir ketika mendengar itu dan mulai mengkhawatirkan Lin Yun. Seseorang sedang duduk di atas gunung di tanah tandus dengan cahaya bintang murni yang bersinar. Duduk di sana, dia mengeluarkan perasaan seolah-olah dia bisa memetik bintang-bintang dari langit dengan satu uluran tangannya. Tapi saat orang itu duduk di gunung sambil berkultivasi, dia tampak bersinar lebih terang daripada bintang-bintang di langit. Tiba-tiba, dia membuka matanya dan melihat ke suatu arah sebelum menggelengkan kepalanya dan menghela napas. Setelah menghela napas, dia tidak lagi memiliki keraguan pada pupil matanya dan berdiri, mengambil pedang di sampingnya. Dia kemudian muncul 10.000 mil jauhnya di saat berikutnya. Di Kekaisaran Naga Ilahi, hanya satu pendekar pedang yang memiliki keanggunan seperti itu, Kaisar Pedang Yu Qingfeng. Tapi Yu Qingfeng akhirnya berhenti saat 2 orang muncul di hadapannya. Yang satu berpakaian putih, dan yang satu berpakaian hitam, keduanya sedang minum anggur. Orang berjubah putih tersenyum, putih tidak minum, dan hitam tidak membunuh. Yu Qingfeng, sudah lama sekali sejak terakhir kali kita bertemu. Apakah Anda pergi ke suatu tempat untuk minum atau membunuh? Untuk berbicara dengan Yu Qingfeng dengan cara seperti itu, sambil mengenakan pakaian putih dan hitam, masing-masing, mereka hanya bisa menjadi kaisar putih dan hitam dari 9 kaisar. Yu Qingfeng tersenyum, saya tidak akan minum, saya juga tidak akan membunuh. Kalian berdua tahu bahwa jika saya mau, hanya satu pedang yang saya perlukan untuk menyelesaikan semuanya. Karena saya telah memutuskan untuk melakukan perjalanan secara pribadi, saya tidak ingin mengayunkan pedang itu dan mempersulitnya. Mengapa terlibat? Sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali kau muncul. Pemuda berjubah hitam itu berkata dengan acuh tak acuh. Akulah yang menaklukkan domain tandus kuno saat itu. Yu Qingfeng menggelengkan kepalanya. Tawa menghina bergema yang membuat bintang-bintang di langit meredup. Ketika sosok yang menyala muncul, itu menatap Yu Qingfeng dan tersenyum, berhentilah berpura-pura. Kamu bahkan tidak peduli dengan kota langit yang kamu ciptakan, jadi mengapa kamu peduli dengan domain tandus kuno? Jika Anda sedikit lebih termotivasi saat itu, Anda pasti sudah duduk setelah saudara selatan pergi. Orang ini juga salah satu dari 9 kaisar, kaisar api. Sepertinya saya tidak bisa menjaga kepura-puraan saya lagi. Yu Qingfeng menggosok hidungnya setelah mendengar itu. Saat itu, sinar pedang merobek langit dengan niat membunuh yang tak terbatas turun ke pesawat ini. Sosok berjubah hitam tiba-tiba muncul. Orang ini berdiri di atas pedang sambil menatap Yu Qingfeng dengan jijik. Yu Qingfeng, kamu tidak akan bisa pergi dari sini hari ini. Kamu bisa mencobanya jika kamu tidak percaya. Orang ini adalah Kaisar Pedang, Chen Zilong. Murid Yu Qingfeng berkedip dengan jijik. Dia tahu Kaisar Pedang akan datang karena Kaisar Api ada di sini. Menjaga senyumnya, tangan kanannya jatuh ke gagang pedangnya, apakah kalian ingin memaksaku menghunus pedangku? Ketika tangan Yu Qingfeng jatuh ke gagang pedangnya, seluruh dunia menjadi sunyi, begitu sunyi sehingga semua orang bisa mendengar waktu mengalir.
Seiring berjalannya waktu, tidak satu pun dari mereka yang yakin bahwa mereka dapat bertahan hidup setelah Yu Qingfeng menghunus pedangnya, bahkan jika keempatnya termasuk di antara 9 kaisar. Ini karena pedang Yu Qingfeng lebih cepat dari waktu. Melihat sekilas, akan membuat Anda lebih puas. Pada saat ini, terlepas dari Chen Zilong, Kaisar Putih, Hitam, dan Api, mereka semua menjadi gugup. Ketika angin bertiup lagi, Yu Qingfeng melonggarkan cengkeramannya pada pedangnya dan tersenyum cemerlang, "Aku hanya bercanda." Mendengar itu, keempat kaisar segera menghela nafas lega. Mereka bahkan memiliki butiran keringat yang mengalir di dahi mereka karena tidak ada yang bisa membayangkan tekanan yang mereka alami. Kaisar Api tersenyum, "Kau masih sama seperti sebelumnya." Tapi sebelum Kaisar Api bisa menyelesaikannya, tangan Yu Qingfeng meraih pedangnya lagi. Sambil tersenyum, Yu Qingfeng berkata, "Maaf tentang itu. Saya berbohong kepada kalian." Pada akhirnya, Yu Qingfeng akhirnya menghunus pedangnya. Bab 1660 Oh, Naga Biru, tolong aku. Ketika Yu Qingfeng menghunus pedangnya, pertempuran di luar medan perang tandus kuno masih berlangsung. 8 Saint Lord bertarung di langit, dan tidak ada yang bisa melakukan apapun terhadap yang lain. Sulit bagi mereka untuk menentukan pemenang dalam waktu dekat. Di sisi lain, Tian Xuanzi memegang kendali penuh atas pertarungannya melawan 4 Saint Sovereigns, dan dia bahkan sesekali bisa membebaskan tangannya untuk membantu dalam pertempuran antara Saint Lord. Mu Xuankong telah melepaskan berbagai serangan dan bahkan mengeluarkan domain pedang miliknya. Tapi sayang sekali tidak ada yang bisa keluar dari domain Tian Xuanzi. Untungnya, Mu Xuankong dan Chen Yu memiliki hubungan yang kuat saat menghadapi Tian Xuanzi secara langsung. Pada saat yang sama, Master Lembah-Lembah Mendalam menciptakan diagram orang suci, dan Master Sekte-Sekte Catatan Surgawi terus-menerus melepaskan serangan mental. Tapi situasi di lapangan tidak seoptimis itu. Lil Red masih bisa menghadapi rubah ekor 9 pada awalnya, belum lagi ia telah mengembangkan teknik bela diri klan naga dan bahkan memiliki artefak suci warisan seperti tongkat gayung iblis surgawi. Dipasangkan dengan seni keranaga kuno yang diberikan oleh Yue Weiwei, ia bisa menghadapi rubah ekor 9 secara seimbang. Namun seiring berjalannya waktu, Lil Red secara bertahap jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan karena murid rubah ekor 9 dapat terhubung dengan petir di langit dan bumi. Belum lagi setiap ekornya berkobar dengan api berwarna berbeda yang panjangnya lebih dari 100 kaki. Saat berbagai energi berkumpul di ekornya, ia bahkan bisa melepaskan bola energi yang menakutkan, dan mata rubah ekor 9 bisa memanggil kekuatan petir kuno. Selain itu, ia memiliki kecepatan yang tinggi. Awalnya, ia hanya terkejut. Setelah rubah ekor 9 terbiasa, Lil Red adalah satu-satunya yang menerima pukulan sepihak. Setelah konfrontasi lain, rubah ekor 9 mengeluarkan raungan dan tanda darah yang menakutkan muncul di bulunya. Rune tersebut memancarkan aura kuno yang terlihat seperti rune dewa asal tapi juga melepaskan cahaya iblis. Secara bersamaan, kekuatan garis keturunan yang terkandung di dalam rubah ekor 9 mulai terbangun. Detik berikutnya, rubah ekor 9 melepaskan bola energi merah dari mulutnya. Bola energi merah itu seperti bulan darah yang diselimuti petir yang terbang ke arah Lil Red. Sementara bola energi merah itu terbang, 9 bola api berwarna berbeda berkumpul di ekornya. Saat ekornya mulai menggeliat, tanah mulai bergetar, dengan ruang di sekitarnya terdistorsi. Bulan merah tidak dapat dihindari dan mendarat di atas Lil Red. Saat Lil Red memuntahkan seteguk darah, ia terbang menjauh, dan keranaga besar yang bermanifestasi di udara juga mulai runtuh. Di sisi lain, setelah Saint Lord berjubah hitam mengalami api aneh Lil Purple, ia tidak lagi berani menghadapinya secara langsung dan mulai menyelidikinya. Tapi dengan tangan kanannya diselimuti api dingin, dia harus menggunakan sebagian besar asal-usulnya yang suci untuk menahan api dan tidak bisa mengeluarkan kekuatan penuhnya, sehingga membuatnya merasa sedih. Setelah Lil Red menderita luka parah, ia mengalami pukulan sepihak dari ekor rubah ekor 9. Meskipun Lil Red mencoba memblokir serangan dengan tongkat biduk iblis surgawi, ia masih jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan dan terus mengeluarkan darah. Setelah menerima pukulan berat lainnya, keranaga itu jatuh ke tanah dan tidak bisa lagi bangkit, bahkan setelah beberapa waktu berlalu. Rubah ekor 9 tidak lagi peduli dengan Lil Red dan berbalik untuk melihat Lin Yun. Saat menyerbu ke arah Lin Yun, dia melepaskan kecepatan yang lebih cepat dari kilat, dan dia akan mencapai Lin Yun pada detik berikutnya. Tiba-tiba, keranaga di tanah mengeluarkan raungan ganas, mencengkeram salah satu kaki rubah ekor 9 sebelum melemparkannya, enyahlah.
Ketika rubah ekor 9 bertabrakan dengan gunung, seluruh gunung patah dengan reruntuhan yang bergulir ke bawah. Di bawah rasa sakit, rubah ekor 9 berlari keluar, menghancurkan semua reruntuhan di mulutnya sambil memamerkan taringnya. Saat itu, Lin Yun tiba-tiba membuka matanya. Dia telah sepenuhnya memulihkan vitalitas, mentalitas, dan asal-usul naganya. Ketika dia melihat rubah ekor 9 menghantam Lil, merah dan bahkan menggunakan cakar depannya untuk membanting, Lin Yun kehilangan akal sehatnya. Naga biru. Lin Yun bahkan tidak berpikir untuk mengangkat payung matahari bulan naga biru dan melayang ke langit. Saat aura menakutkan menyapu dari artefak suci berdaulat, Lin Yun melayang ke langit dan menghantamkan payung itu ke rubah ekor 9. Kakak, kamu sudah sembuh. Lil, Red berkata dengan gembira sambil menyeka darah dari bibirnya. Kamu istirahat dulu, kata Lin Yun, merasakan sakit hati untuk Lil, Red. Hehe, aku baik-baik saja. Aku memiliki kulit yang tebal, dan aku bisa menerima pukulan. Lil, Red menyeringai meskipun terluka parah. Ketika rubah ekor 9 dikirim terbang kembali, ia mengangkat kepalanya dan mengeluarkan raungan ganas sebelum api mulai berkobar di ekornya. Ketika bulan merah muncul sekali lagi, bulan itu dipenuhi dengan energi kuno dan penuh kekerasan. Pencurian tidak pernah baik, cobalah melihat. Buka. Tapi Lin Yun tidak panik dan membuka payung untuk memblokir serangan ini. Tapi meski begitu, dia masih merasakan getaran besar di organ dalamnya, dengan retakan halus muncul di kulitnya. Jika itu adalah orang lain di posisinya, orang itu pasti sudah mati bahkan dengan payung. Mehm. Rubah ekor 9 menatap Lin Yun, bingung. Dia tidak tahu bagaimana Lin Yun berhasil menahan serangan ini. Wajah Lin Yun menjadi menyeramkan karena dia telah diintimidasi secara sepihak oleh Sekte Suantian sejak dia keluar dari medan perang tandus kuno. Saat dia keluar, para ahli alam Dektrit Samsara pertama-tama ingin mengambil nyawanya. Pada akhirnya, bahkan Saint Lord dan Tian Xuanzi pun muncul. Sekarang, bahkan seekor kucing pun mencoba mengganggunya. Ada apa? Apa salahku? Keganasan di pupil mata Lin Yun mencapai ketinggian yang menakutkan, dan tanda berlian ungu di dahinya membuatnya terlihat lebih menyihir. Sementara darahnya mulai mendidih, dia seperti binatang buas yang terbangun sambil menatap rubah ekor 9. Karena kamu ingin bermain, aku akan bermain denganmu. Lin Yun bisa merasakan darahnya mengalir melalui pembuluh darahnya, mengisi tubuhnya dengan energi yang sangat besar. Menginjakkan kakinya ke tanah, dia menuangkan semua rune naga ke dalam payung. Saat payung bersinar terang, beberapa rune suci yang sebelumnya tidak diaktifkan. Saat lapisan ke-36 langit hancur, sebuah konstelasi kuno di langit berbintang membuka matanya. Oh, naga biru. Lin Yun meraung dengan jubah birunya berkibar keras tertiup angin. Pada saat ini, kekuatan tubuh suci tubuh naga biru sepenuhnya dilepaskan. Ketika dia mengangkat payung, rasanya seperti dia mengangkat seluruh gunung, dan batasan kedua pada payung terangkat di bawah tatapan konstelasi kuno itu. Ketika 9 jiwa naga terbang keluar, masing-masing sebanding dengan ahli panggung nirwana. Ketika 9 jiwa naga menyerang secara bersamaan, rubah ekor 9 terbang menjauh, berlumuran darah. Setelah rubah ekor 9 mengeluarkan teriakan yang menyedihkan di bawah fluktuasi yang menakutkan, ia dipukuli kembali ke bentuk kucingnya saat melarikan diri. Ketika Tian Xuanzi melihat pemandangan ini, wajahnya menjadi gelap, tetapi dia menahannya dan terus menghadapi 4 Saint Sovereign. Mendarat di tanah, Lin Yun terengah-engah sambil berpegangan pada payung. Tidak mudah untuk mengendalikan artefak Saint berdaulat ini, dan dia hampir tidak bisa melepaskan serangan pada bentuk puncaknya. Tapi sebelum dia bisa mengatur nafasnya, Saint Lord berjubah hitam yang bertarung dengan Lil, Purple memanggil 5 lapis layar surgawi, dengan roda emas di setiap layar. Ketika Lin Yun melihat pemandangan ini, pupil matanya menyipit. Saint Lord berjubah hitam kemudian mengibaskan api di lengannya sebelum melepaskan serangan, menyebarkan api nila di telapak tangan Lil Purple. Saat ruang di sekitarnya bergetar, Lil Purple terpaksa mundur. Apa kamu tanpa api nilamu? Kau menyebut dirimu permaisuri pembantai surgawi tertinggi. Kau bukan apa-apa di mataku. Saint Lord berjubah hitam akhirnya melampiaskan semua keluhan yang sudah lama dipendamnya. Akhirnya, ekspresi wajah Lil Purple menjadi sedikit suram. Lin Yun dengan cepat bergegas mendekat dan bertanya, apakah kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Dia tidak melukaiku. Lil Purple menggelengkan kepalanya. Lin Yun, aku akan jujur padamu. Tidak ada seorang pun di seluruh alam Kunlun yang bisa menyelamatkanmu hari ini. Menyerahlah jika kau tidak ingin ada yang terlibat di dalamnya, bahkan Master Pedang Yao Guang sendiri. Saint Lord berjubah hitam berkata dengan dingin.
Saat api melintas di pupil mata Lin Yun, dia mengepalkan tangan kanannya dan menatap Saint Lord berjubah hitam. Apa yang telah saya lakukan salah sehingga Sekte Suantian kalian mengejarku dengan formasi ini? Kalian tidak hanya mencoba membunuhku di jalan surgawi, tetapi bahkan setelah aku tiba di alam Kunlun. Kalian bahkan ingin membunuhku di luar padang tandus kuno. Kapan aku, Lin Yun, menyinggung perasaan Sekte Suantian kalian? Kau benar-benar tidak tahu malu sebagai seorang dewa suci untuk secara pribadi bergerak melawan alam nadi naga sepertiku. Saint Lord berjubah hitam tertegun sejenak sebelum dia menggelengkan kepalanya dengan rasa kasihan melintas di pupil matanya. Kau benar. Anda tidak melakukan kesalahan, dan kami menggertak Anda hari ini. Apa kesalahan Jian Jingtian 2 dekade yang lalu? Dunia ini tidak memiliki hak dan salah yang mutlak. Hanya yang kuat yang memangsa yang lemah. Jadi bagaimana jika kami menindas Anda hari ini? Tidak tahu malu bagi seorang Saint Lord untuk bergerak melawan alam nadi naga, tapi lalu kenapa? Ikutlah denganku, dan kau mungkin masih hidup untuk beberapa waktu. Aku tidak akan ragu untuk membunuhmu jika kau keras kepala dan melawan. Saint Lord berjubah hitam berkata dengan cahaya dingin berkedip di pupil matanya. Bibir Lin Yun bergetar ketika dia mendengar apa yang dikatakan oleh Saint Lord berjubah hitam itu. Dengan ekspresi mengejek, dia bergumam, bagus. Kata-kata yang bagus. Hahaha. Tawanya dipenuhi dengan kemarahan dan kesombongan saat rambutnya berkibar tertiup angin. Dia kemudian menatap Saint Lord berjubah hitam dan mengertakkan gigi, menggertakku. Apa kau benar-benar memperlakukanku sebagai orang yang suka merendahkan? Betapa bodohnya. Murid Saint Lord berjubah hitam bersinar dengan ejekan, dan dia ingin segera menangkap Lin Yun. Tetapi ketika dia mengangkat tangannya, api nila yang dia singkirkan mulai berkobar lagi, dan rasa takut segera muncul di dalam pupil matanya. Wajahnya juga berubah dan menjadi jelek. Sialan. Apa yang terjadi? Kau pikir api ilahi Indigo Frost yang kupulihkan dengan susah payah bisa dipadamkan dengan mudah? Lil Purple dengan dingin menatap Saint Lord berjubah hitam. Siapa kamu? Saint Lord berjubah hitam berkata dengan ketakutan. Permaisuri, tahan dia. Lin Yun duduk dan memejamkan mata dengan niat membunuhnya mulai muncul. Dia akhirnya tidak bisa menahan diri lagi dan membuka segel pada kunci rahasia Kuksuan untuk melepaskan kekuatan penuh dari payung matahari bulan naga biru. Saat dia membuka segelnya, energi tak terbatas menyembur keluar dari hatinya, membuatnya bersinar terang seperti matahari yang cerah. Itu warisan dari orang suci layu yang mendalam. Apa yang dia coba lakukan di sini? Apakah dia gila? Apa dia mencoba bunuh diri? Tunggu, ada yang tidak beres. Perhatian semua orang terfokus pada Lin Yun. Sementara Lin Yun mencoba mengendalikan energi ini, dia tahu bahwa masih sedikit kurang baginya untuk melepaskan batasan ketiga pada payung matahari bulan naga biru. Sialan. Saint Lord berjubah hitam akhirnya merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Saat wajahnya berubah, dia dengan paksa menekan api nila dan mencoba menangkap Lin Yun. Tetapi ketika dia bergerak, dia diblokir oleh penghalang musik tak terlihat yang dibentuk dengan lagu suci kuno. Wajahnya berubah ketika dia mengangkat kepalanya untuk melihat Lil Purple memainkan seruling. Saat lagu sucinya menyebar, dia mulai mengendalikan naga dan burung phoenix dengan auman dan tangisan mereka yang bergema di seluruh area sekitarnya. Tak lama kemudian, seekor naga surgawi yang sangat besar dan burung phoenix dewa turun ke dunia ini dan menyerang ke arah Saint Lord yang berjubah hitam. Mengambil kesempatan ini, Lin Yun membuka segel lain pada kunci rahasia Kuksuan, dan cahaya yang dia keluarkan langsung tumbuh 10 kali lipat. Pemandangan ini mengejutkan semua orang karena energi yang melonjak dari Lin Yun telah mencapai ketinggian yang luar biasa, tetapi Lin Yun tidak menggunakan energi ini untuk membantunya membuat terobosan. Sementara semua orang bisa merasakan kulit kepala mereka mati rasa, Lin Yun membuka segel lain pada kunci rahasia Kuksuan. Di bawah kekuatan 3 segel, rune kuno di payung matahari bulan naga biru diaktifkan dan 36 lapisan langit mulai hancur. Ketika Lin Yun membuka matanya, pupil matanya bersinar terang saat dia dengan marah melonjak ke langit dan membuka payung. Oh, naga biru, bantu aku membunuh musuhku. Lin Yun meraung, dan gelombang suara dari raungannya melukai banyak orang, dengan langit dan bumi runtuh. Saat aura menakutkan meledak dari Lin Yun, pupil merahnya menoleh untuk melihat Saint Lord berjubah hitam, dan dia meraung sekali lagi, naga biru, bantu aku membunuh seseorang suci. 36 lapisan surga hancur, dan makhluk kolosal muncul dari langit. Pada saat ini, rasi bintang berdaulat telah turun ke alam fana, dan pemandangan ini membuat semua orang takut karena mereka akhirnya tahu apa yang sedang Lin Yun coba lakukan. Lin Yun mencoba membunuh seorang suci.